Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Halo, aku Audrey. Byakta sedang di rumah sakit, katakan pada Bibi Lauren untuk segera datang, aku akan mengirim letak lokasinya. Setelah mengatakan itu, Audrey langsung menutup panggilannya tanpa menunggu sahutan dari Melissa. Bagaimanapun dan sudah sejauh apapun dia berusaha melupakan semuanya, tetap saja ia masih belum bisa bersikap biasa saja kepada wanita itu. Rasa sakit yang disebabkan oleh wanita bernama Melissa itu, saat ia harus kehilangan janinnya dan di waktu yang bersamaan adiknya pun pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya, belum sembuh sepenuhnya. Sementara, Melissa masih mencerna semuanya. Ia mendengar dengan jelas ucapan Audrey yang mengatakan Byakta di rumah sakit. Siapa yang sakit? Byakta sakit? Tidak mungkin, bukannya kemarin dia baik-baik saja. Mel, kenapa bengong di situ? Siapa yang menghubungiku pagi-pagi begini? Suara Bibi Lauren membuyarkan lamunan Melissa, lalu berbalik menghadap Bibi Lauren yang datang mendekat padanya. Itu Bi. Byakta sedang di rumah sakit, jelaskan Melissa tanpa memberitahu Bibi Lauren kalau yang menghubunginya tadi adalah Audrey. Hah? Siapa yang sakit? Tanya Bibi Lauren. Tidak tahu, Bi. Lebih baik kita segera ke sana, ajak Melissa. Bibi Lauren hanya menganggukkan kepalanya, tidak ada yang mengira kalau yang sakit adalah Byakta, sebab kemarin laki-laki itu pergi dari apartemen dalam keadaan sehat. Mereka semua bersiap-siap akan pergi ke rumah sakit. Melissa mempersiapkan segala kebutuhan Raihan dan juga dirinya. Wanita itu dengan sigap mempersiapkan semuanya pada saat akan pergi kemanapun. Bahkan dia juga mempersiapkan milik Bibi Lauren juga, seperti baju tas dan juga sepatu apa yang akan digunakan wanita tua itu. Saat sedang sibuk, ponsel milik Melissa berbunyi tanda pesan masuk. Ia yang memang sedang menunggu kabar dari seseorang langsung menyambar ponselnya dan melihat siapa yang mengirim pesan padanya. Dan benar saja, orang suruhannya mengatakan di dalam pesan, kalau dia sudah mengirim email padanya. Karena rasa penasaran, Melissa langsung membuka emailnya. Matanya terbelalak saat melihat Bastian sedang memeluk seorang gadis di dalam sebuah villa dan disaksikan beberapa orang yang tidak Melissa kenali. Ada juga 2 video yang direkam secara diam-diam pada saat Bastian baru tiba di daerah villa itu dan juga video saat gadis itu mengendap-endap dari samping villa sebelum Bastian membukanya. Video diteruskan sampai saat Bastian membuka jendela itu dan membantu gadis itu masuk lalu keduanya berpelukan. Semua terlihat seperti sepasang kekasih yang saling merindukan. Ada yang berdenyut di hatinya melihat semua itu. Ia mengingat lagi pada saat mereka masih berada di bandara, Bastian memang terlihat gelisah seperti mengkhawatirkan sesuatu. Namun, ia tidak pernah menebak bahwa yang Bastian khawatirkan adalah seorang gadis. Sebab selama ini Bastian tidak pernah dekat dengan gadis manapun. Bahkan setiap ditanya, ia tidak pernah tertarik untuk membahas seorang gadis. Semua itu disalahartikan oleh Melissa, sebab sudah berkali-kali Bibi Lauren menyarankan pada Bastian untuk membuka hati padanya, Melissa. Namun, laki-laki itu hanya tersenyum dan mengangguk saja. Apalagi selama ini Bastian tidak pernah menolak ajakannya untuk pergi membawa Raihan kemanapun. Melissa memegang dadanya, tidak tahu ini rasa apa. Tapi yang jelas selama ini ia juga tidak pernah berpikir untuk bersama Bastian. Bahkan ia sekarang memiliki seorang kekasih yang bekerja sebagai staf penting di perusahaan milik Byakta di Milan. Akan tetapi saat ia melihat Bastian memeluk hangat gadis yang terlihat masih belia itu penuh kasih, hatinya tiba-tiba berdenyut. Melissa menggelengkan kepalanya, tidak mungkin rasa itu seperti yang dia pikirkan saat ini.
ia selalu mengingat bahwa Bastian melakukannya hanya karena Raihan adalah anak biologis Byakta. Laki-laki itu sudah berulang kali mengatakan bahkan menegaskan kalau mereka sekarang bersaudara dan bersahabat. Anggukannya saat Bibi Loren mengatakan untuk membuka hatinya pada Melissa, hanya untuk menyenangkan wanita tua itu, tidak lebih dari apapun, jika Byakta mulai menggodanya. Ya, Melissa tahu itu dan perasaan ini tidaklah benar. Bastian berhak memilih dan menentukan kebahagiaannya sendiri. Ia tidak perlu mendengarkan ucapan Bibi Loren, karena itu hanya akan membuatnya terjebak dengan seorang janda dari sahabatnya yang melahirkan anak biologis sahabatnya. Itu sungguh ironi. Melissa menarik nafas dalam-dalam untuk menetralkan perasaan sialan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Ia kembali membaca laporan yang dikirimkan oleh orang suruhannya. Di sana dijelaskan bahwa Bastian sedang dalam misi menyelamatkan seorang gadis yang akan dijual oleh ayah tirinya. Tidak pasti dituliskan di sana kapan Bastian bertemu dan bisa terlibat dengan gadis itu. Tapi Melissa mengingat bahwa sebelum ke Jakarta Bastian sudah mengenal gadis itu. Melissa juga mengingat saat terakhir kali mereka pergi jalan, Bastian terburu-buru saat akan kembali ke hotelnya. Saat masih berpikir keras, Bibi Loren datang mengagetkannya. Astaga, Bibi. Kau membuat jantungku hampir tidak berdetak lagi. Melissa mengelus dadanya dan menggenggam erat ponselnya. Kau sedang apa? Serius sekali, apa kita tidak jadi berangkat ke rumah sakit? Tanya Bibi Loren sambil mengambil baju gantinya dan berlalu ke kamar mandi. Wanita tua itu tidak curiga sedikit pun pada Melissa. Wanita itu mengelus dadanya, untung saja. Lalu ia segera mengetik beberapa pesan kenapa orang suruhannya untuk memberi bantuan kepada Bastian. Tidak lupa juga Melissa mentransfer uang bayaran untuk mereka. Setelah itu Melissa memasukkan ponselnya ke dalam tasnya dan ia mulai mengganti baju Raihan. Balita itu sudah mandi tadi, jadi Melissa tidak perlu memandikannya lagi, hanya mengganti bajunya saja. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit, akhirnya Bibi Loren dan Melissa sampai di parkiran rumah sakit. Mereka segera masuk dan bertanya kepada resepsionis menanyakan di mana ruangan yang Audrey tuliskan di pesan singkat tadi. Setelah mendapat penjelasan dari petugas resepsionis, mereka pun menuju lift. Karena ternyata ruangan yang dimaksud berada di lantai 5 rumah sakit. Akhirnya Melissa dan Bibi Loren sampai di lantai 5. Di sana mereka kembali bertanya kepada beberapa orang suster yang lewat. Lalu suster tersebut memberitahu letak ruangan yang dimaksud dengan jelas. Bibi Loren menghentikan langkahnya saat melihat Audrey yang mondar-mandir di depan ruangan seperti orang cemas. Mel, aku tidak salah lihat kan? Tanya Bibi Loren cemas. Ya, Bibi tidak salah lihat. Itu Audrey istri Byakta, jawab Melissa tenang. Aku takut dia masih marah dan menghardikku lagi. Kita pergi saja, Mel. Tarik Bibi Loren tangan Melissa. Namun, Melissa tidak membiarkan itu terjadi. Tidak, Bi. Semua sudah berlalu. Aku yakin Audrey sudah memaafkan kita semua, kata Melissa tak yakin. Sebab, dia sendiri saja tidak tahu akan bersikap seperti apa pada gadis itu. Ia juga tidak tahu Audrey sudah memaafkannya atau belum, mengingat hubungan mereka memang tidak baik dari pertama bertemu, ditambah dengan insiden yang disebabkan oleh Melissa sendiri. Saat keduanya masih sibuk memutuskan untuk pergi atau menghampiri, suara Audrey menginterupsi di pendengaran keduanya. Bibi Loren, panggil Audrey antusias. Tidak hanya memanggil, Audrey bahkan kini sedang berjalan sedikit berlari menghampiri mereka. Bibi, kenapa tidak ke sana? Byakta sedang istirahat di sana, aku dari tadi menunggu kedatangan kalian, ucap Audrey sambil mengambil tangan Bibi Loren lalu ditarik menuju ruangan di mana Byakta dirawat. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini?
Tanya Bibi Loren saat melihat Byakta yang terbaring lemah sama seperti setahun yang lalu. Hatinya kembali pilu melihat Byakta yang seperti ini lagi. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, sampai penyakitnya harus kambuh lagi? Maaf, ucap Audrey lirih. Bibi Loren langsung melihat pada Audrey. Bibi Loren menebak pasti ini ada kaitannya dengan nenek Audrey. Nenek menjadi marah padanya saat tahu dia adalah Byakta, Bi. Nenek tidak menerima kedatangannya, hingga memutuskan untuk menunggu di luar gerbang satu malaman. Tante Wina sudah menyuruhnya pulang, tapi dia tidak ingin dengar. Jelas Audrey dengan suara bergetar menahan tangis. Bibi Loren sedikit kesal mendengar cerita Audrey, namun ia juga tahu diri. Keluarga siapa yang akan terima jika salah satu keluarganya disakiti, lalu orang yang menyakitinya tiba-tiba datang dan dengan mudahnya mengatakan bahwa ia menginginkannya lagi. Dia pantas mendapatkannya. Mungkin ini adalah salah satu ujian dari Tuhan untuk mengujinya. Dia akan bertahan atau tidak, tutur Bibi Loren sambil mengelus kepala Byakta penuh kasih sayang. Mendengar kata-kata Bibi Loren, Audrey tidak mampu berkata apa-apa lagi. Bibi Loren benar, inilah ujian cinta yang sebenarnya. Semoga setelah ini mereka bisa hidup bahagia. Bala bantuan yang dikirim Melissa sudah datang, membuat Yo dan anak buahnya sedikit heran. Namun, mereka tidak peduli selama masih membantu, tidak masalah. Mereka bisa bertanya nanti tentang siapa mereka. Perkelahian tidak bisa dihindari. Yo sendiri sedang berhadapan dengan ayah tiri Rania yang ternyata jago bela diri. Beberapa anak buah ayah tiri Rania sudah jatuh dan tak sadarkan diri, sedangkan yang lain masih bertahan dan ternyata mereka cukup kuat, hingga membuat Yo dan anak buahnya sedikit kewalahan. Sedangkan di dalam mobil Bastian masih menggeram saat tahu ternyata gadis kecil di sampingnya ini mengalami trauma karena hampir dilecehkan oleh ayah tiri sialannya itu. Rania yang sejak tadi menangis di dalam dekapan Bastian, kini mulai bisa menetralkan diri. Entah hanya kebetulan saja, tapi Rania selalu merasa kalau di dekat Bastian dia merasa aman, nyaman dan terlindungi. Om, bisakah jangan membunuh dia? Aku ingin dia di penjara saja. Aku ingin melihat dia menderita di penjara sama seperti yang ibu rasakan dulu, pinta Rania lirih. Bastian langsung menoleh pada wajah Kuyuh namun tak mengurangi sedikit pun kecantikannya. Lagi-lagi hati Bastian berdebar saat melihat bibir mungil itu saat berbicara. Jiwa lelakinya mendorong untuk melakukan hal di luar nalarnya. Bastian mengalihkan lagi pandangannya ke arah lain. Ia tidak ingin Rania beranggapan lain jika hal itu terjadi. Kenapa ibumu bisa dipenjara? Apa yang bajingan itu lakukan? Tanya Byakta penuh nada kesal. Rania menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan perlahan. Dia memintaku pada ibu, untuk dijual kepada orang asing itu, tapi bukan orang yang sekarang. Ibu tidak setuju. Dia sudah membujuk ibu sedemikian cara, tapi ibu tetap tidak setuju. Lalu suatu hari seseorang yang tidak kami kenal datang ke rumah bertamu. Orang itu bilang mengenal bajingan itu. Tidak lama, hanya sebentar saja dia di rumah. Ibu sempat mengobrol sebentar membahas perkara remeh. Entah bagaimana jam tangan mahalnya bisa ada di lemari ibu. Setelah saat itu, dia datang membawa polisi dengan tuduhan pencurian. Karena barang bukti ditemukan di lemari ibu, polisi menetapkan ibu sebagai tersangka. Alhasil ibu dipenjara selama 2 bulan. Di dalam sana ibu dipukuli sesama napi lain. Ibu tersiksa. Pada saat itu, bajingan itu mengatakan itu adalah hukuman untuk ibu karena menolak keinginannya. Ibu menyuruhku lari, karena ibu takut bajingan itu akan menjualku di saat ibu lengah. Aku yakin kematian ibu juga ada sangkut pautnya dengan dia. Sebab saat itu aku masih dalam pelarian hingga saat ini. Aku tidak tahu dia dapat kabar dari mana hingga bisa menemukanku di kota ini. Om,
Aku hanya ingin hidup bebas dan dia dihukum. Jadi, bisakah Anda membantuku? Aku tahu ini bukan kebetulan. Om Bas sengaja datang ke villa itu untuk menyelamatkanku. Aku terharu saat mengetahuinya. Tapi, ku mohon sekali lagi, bantu aku untuk menghukumnya. Setelah ini, jika kau ingin menjadikanku seorang budak pun aku rela. Rania menyatukan kedua tangannya memohon dengan air mata berderai. Melihat Rania yang rapuh dan tidak berdaya membuat Bastian ingin sekali melindunginya sampai kapanpun. Aku akan melakukan sesuai dengan keinginanmu. Aku dan anak buahku sudah mengumpulkan bukti atas semua kejahatan bajingan itu. Aku akan membantumu untuk menuntutnya, supaya dia mendapat balasan setimpal untuk semuanya, ujar Bastian meyakinkan. Mendengar itu Rania berbinar, tumbuh harapan di hatinya untuk kembali hidup bebas. Meskipun menjadi budak laki-laki di sampingnya ini, setidaknya dia tidak hidup di dalam pelarian. Terima kasih, Om. Terima kasih atas semuanya. Setelah ini aku akan melakukan apa saja untukmu, Om. Tanpa sadar Rania menggenggam tangan Bastian saking senangnya. Aku tidak menginginkan apapun, kecuali setelah ini hiduplah dengan baik. Aku akan membelikanmu tiket pesawat. Pergilah dari kota ini, terserah kau ingin kemana. Yang penting kau aman dan bisa menata hidupmu kembali, tutur Bastian tulus. Tapi, ada rasa tidak rela di hatinya saat mengatakan kepada Rania untuk pergi. Namun, lagi-lagi ia menepis rasa yang tidak pernah dia kenal itu. Tidak ingin memikirkannya lagi, Bastian membuka pintu mobil. Ia ingin menghentikan perkelahian yang terjadi, tapi ia terkejut karena ia mengenali salah satu orang kiriman Melisa sedang membantu Yo dan anak buahnya. Ia sudah menduga, pasti wanita itu sudah melacaknya sampai ke sini. Bastian mengumpat, padahal dia sudah menutup semua aksesnya agar wanita itu tidak mengetahui urusannya. Bukan ia ingin menyembunyikan semua ini pada Melisa, akan tetapi ia tidak ingin ada yang mengetahui tentang Rania. Biarlah gadis itu hidup tanpa bayang-bayang dirinya setelah ini. Karena sudah pasti jika Bibi Lauren mengetahuinya, ia akan sangat heboh dan mencari gadis itu dimanapun. Sebabnya tidak lain adalah senang jika Bastian dekat dengan seorang wanita atau gadis dan sudah pasti akan menyuruhnya segera menikah. Tidak, Bastian belum siap jika harus menikah sekarang. Perusahaan yang ia bangun sendiri belum sepenuhnya berhasil. Dia belum bisa bertopang dagu. Dia ingin jika menikah nanti dia sudah tidak lagi sibuk urusan pekerjaan. Dia ingin jika menikah nanti dia hanya fokus menata rumah tangga saja bersama istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu dia sangat bekerja keras saat ini. Bastian memberi kode kepada anak buah Yo yang melihatnya keluar dari mobil. Orang itu langsung mengudarakan satu tembakan ke atas untuk menghentikan anggota yang lainnya. Ya, itulah kode yang sudah mereka kenali selama bergabung dengan Yo. Semua mundur termasuk Yo yang agak heran, kenapa Bastian meminta berhenti, padahal ia sendiri tadi yang menyuruh menghabisi. Orang-orang dari ayah tiri Rania sudah hampir tak berdaya, begitu juga ayah tirinya itu. Lalu Bastian berjalan mendekat dengan gagahnya. Laki-laki itu tersenyum miring saat melihat lebih dekat keadaan ayah tiri Rania. Karena suasana gelap, Bastian tidak bisa memastikan sudah seperti apa wajah lebam ayah tiri Rania itu. Tapi dia dapat memastikan, jika Yo sudah membuatnya merasakan sakit untuk pertama kalinya dan akan dilanjutkan saat di penjara nanti sesuai keinginan Rania. Cih, seharusnya aku tidak mempercayaimu waktu itu. Ayah tiri Rania berdecak saat mengenali Bastian. Namun Bastian hanya menanggapinya dengan senyum mengejek. Dia sudah tidak ingin membalas ucapan kotor yang keluar dari mulut kotor tua bangka itu. Sebab ia tidak ingin melampaui batas. Padahal sebenarnya ia ingin sekali menghajar laki-laki kurang ajar ini, saat mengingat Rania yang tertekan padahal baru melihatnya saja.
Yo, ringkus mereka semua, bawa ke kantor polisi di kota ini, keluarkan semua bukti yang kita punya. Aku ingin dia dihukum seberat-beratnya. Jika bukti yang kita punya belum memadai, cari lagi agar si brengsek ini dihukum sampai dia tidak ingin hidup lagi. Titah Bastian lantang bercampur benci. Dan, cari tahu apa sebab kematian Ibu Rania. Selidiki dengan detail, aku akan menunggu hasilnya di Jakarta. Timpal Bastian lagi, lalu ia kembali ke dalam mobil dan pergi bersama Rania dan seorang anak buah Yo untuk mengantarkan mereka ke bandara malam ini juga. Bastian dan Rania sampai di Bandara Ngurah Rai Bali, mereka akan terbang ke Jakarta. Setelah di sana baru Bastian akan membelikan tiket lain untuk Rania pergi. Awalnya ia berniat akan berbeda penerbangan di Bandara Ngurah Rai. Akan tetapi Bastian berpikir Rania belum aman jika pergi dari kota ini sendirian, bisa jadi orang yang mencarinya akan mengikutinya. Bastian juga belum menanyakan akan kemana gadis itu pergi untuk memulai hidup baru. Bahkan ia sangat malas untuk bertanya. Karena sesungguhnya ia tidak tega membiarkan Rania pergi. Ia tidak tahu perasaan apa yang sedang membuatnya gundah. Semakin ia tidak ingin peduli dengan perasaan itu, justru ia semakin membuat hati Bastian berkecamuk. Pesawat akan berangkat 1 jam lagi. Saat ini keduanya sedang duduk di lounge karena Bastian ingin meminum kopi, cairan kafein yang sangat ia butuhkan saat ini. Biasanya jika sedang menghadapi masalah atau pekerjaan yang berat, Bastian selalu membutuhkan kopi sebagai penenang agar bisa bekerja lebih baik lagi. Namun, kali ini cairan kafein itu sama sekali tidak berfungsi saat ia mulai merasakan gundah karena tidak rela jika Rania pergi. Pesanlah sesuatu untuk mengisi perutmu, pesawat akan terbang 1 jam lagi, kita punya setengah jam untuk mengisi perut. Setelah itu kita ke boarding area, ucap Bastian pada Rania yang sejak tadi diam saja. Gadis yang biasanya ceria dan pemberani kini berubah diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa kau baik-baik saja? Wajahmu terlihat pucat, apa kau sakit? Tanya Bastian heran, sebab saat di situasi menegangkan beberapa jam yang lalu Rania justru sangat antusias. Lalu kenapa sekarang dalam situasi aman, ia malah terlihat takut dan pucat sekali? Bastian sampai heran melihat gadis kecil di hadapannya. Sungguh tidak bisa ditebak, sebentar ketakutan, sebentar terlalu berani dan antusias. Aku tidak pernah naik pesawat sebelumnya. Rania menjeda kalimatnya sambil menunduk. Apa akan aman jika kita naik pesawat? Bagaimana jika nanti jatuh atau hal mengerikan lainnya terjadi? Seperti di film-film yang sering aku tonton. Rania menautkan jarinya sebagai ekspresi bahwa ia benar-benar merasa tidak aman pada mentalnya. Hal itu membuat Bastian tersenyum samar. Apa-apaan pikirnya gadis ini? Menghadapi mafia justru berani, layaknya dia sebagai salah satu pemeran di film action. Sekarang ia takut karena berpikir pesawat itu akan jatuh. Sungguh ini tidak masuk akal. Selain aneh, Rania adalah gadis paling unik yang baru ia temui. Kalau begitu jangan naik pesawat, ujar Bastian enteng sambil menyeruput kopinya. Apa kita akan naik angkutan darat, Om? Tanya Rania penuh harap. Kita naik angkutan umum? Apa kau waras? Rania berdecak melihat ekspresi Bastian saat ia mengatakan angkutan umum. Orang kaya di dunia ini memang sama saja. Sombong dan angkuh, cibir Rania. Mendengar ocehan kesal Rania, Bastian menyeringai. Aku bukan tidak ingin melalui jalur darat, hanya saja banyak urusan yang menungguku untuk cepat sampai. Rania hanya mengedikkan bahunya, tidak bisa lagi menjawab ucapan Bastian. Rania menyadari orang-orang seperti Bastian pasti tidak seperti dirinya, yang mencari pekerjaan saja susah, boro-boro menjadi orang sibuk seperti Bastian. Kau tidak perlu takut, ada aku bersamamu. Tanpa sadar ucapan itu keluar begitu saja dari mulut Bastian.
Rania yang mendengar samar namun jelas refleks melihat pada wajah Bastian yang tiba-tiba terdiam karena sendiri ucapannya barusan. Maksudku, nanti di sana ada pramugari yang akan membantu kita. Mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika pesawat bermasalah. Kau tidak perlu khawatir apalagi takut. Bastian bangkit dari duduknya untuk menutupi rasa gugupnya yang tiba-tiba muncul ketika Rania menatapnya penuh arti.